Selamat siang Kang Mas Mbak Yu, para pendengar yang terkasih dalam Kristus. Berkah dalam. Kita berjumpa kembali bersama saya Agustina Sari Yulianti dalam Mimbar Agama Katolik pada minggu ini, dan renungan kali ini diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35 dengan tema Yesus yang bangkit selalu menyertai perjalanan kita. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-12 murid. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon."
Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kang Mas Mbak Yu yang terkasih dalam Kristus. Renungan Minggu Paskah yang ketiga ini mengisahkan dua murid yang putus asa berjalan ke Emmaus, lalu bertemu Yesus yang menyadarkan mereka melalui kitab suci dan Ekaristi. Hal ini mengajarkan bahwa Tuhan hadir dalam kekecewaan hidup, mengubah duka menjadi harapan, serta mengundang kita mengenalinya dalam firman dan pemecahan roti. Kedua murid tersebut meninggalkan Yerusalem dengan hati hancur setelah wafatnya Yesus. Seringkali kita seperti mereka, merasa kecewa, takut, atau putus asa saat harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Namun Tuhan tetap datang berjalan bersama kita, menegaskan Ia hadir saat kita tidak menyadarinya. Ia mendengarkan setiap keluh kesah kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita meskipun kita sering merasa sebaliknya. Yesus menegur para murid yang lamban hati. Mereka belum mengerti bahwa jalan Mesias memang harus melalui penderitaan, dan Yesus juga menjelaskan bahwa penderitaan Mesias telah dinubuatkan. Yesus juga menjelaskan isi kitab suci kepada mereka. Ia menolong mereka memahami bahwa penderitaan dan kematian yang dialaminya bukanlah akhir, melainkan bagian dari rencana keselamatan Allah. Hati mereka pun mulai berkobar-kobar. Akhirnya mereka mengenali Yesus saat Ia memecahkan roti. Dalam peristiwa itu, mata mereka terbuka. Mereka yang tadinya putus asa kini dipenuhi semangat baru. Mereka segera bangkit dan kembali ke Yerusalem untuk mewartakan kabar sukacita. Kang Mas Bayu yang terkasih, melalui kisah ini kita diingatkan bahwa dalam setiap kekecewaan dan keputusasaan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia hadir dalam perjalanan hidup kita, dalam sabdanya, dalam sesama, dan terutama dalam perayaan Ekaristi. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk membuka hati kita kepada Tuhan, setia mendengarkan sabdanya dan percaya bahwa Ia selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Apakah kita sering merasa berjalan sendirian dalam beban hidup? Undanglah Tuhan dalam doa dan temukan kehadirannya dalam firman serta Ekaristi. Yakinlah bahwa Yesus yang bangkit selalu menyertai perjalanan kita, bahkan saat matahari kehidupan terasa mulai tenggelam. Marilah kita tutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan, bukalah mata hati kami agar kami mengenali kehadiran-Mu dalam situasi sulit, dan jadikanlah hati kami berkobar-kobar karena kasih-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah Kang Mas Mbak Yu renungan yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Tentunya masih banyak kesalahan dan kekurangan saya dalam membawakan renungan ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa kembali dalam acara yang sama. Selamat siang dan berkah dalam.